pagi, perkenalkan nama saya Sartika Sianturi dari CGP Angkatan 9 Kota Bogor, dapatnya SMA Negeri 4. Kali ini saya akan melakukan aksi nyata modul 2.3, yaitu melakukan supervisi akademik pada bagian pra-observasi. Di samping saya ada rekan sejawat, silakan Pak Momon diperkenalkan dirinya. Baik, nama saya Momon Mulyana. Kebetulan saya mengampu mata pelajaran ekonomi di kelas 10. Terima kasih Pak Momon untuk waktunya. Pak Momon, kali ini kita akan melakukan pra-supervisi pada bagian ini. Sebelum nanti kita akan melakukan supervisi, akan melakukan pasca supervisi juga, kita akan ngobrol sebentar, membicarakan tentang bagian-bagian yang akan dilakukan pada pelaksanaan supervisi. Baik, Ibu. Oke, Pak Momon. Adapun pada kali ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama adalah nanti ketika Bapak melakukan supervisi, yang akan Bapak lakukan berupa tujuan pembelajarannya kira-kira apa? Ya, baik Ibu. Kebetulan ada 3 tujuan pembelajaran di kegiatan pembelajaran yang akan saya lakukan. Yang pertama adalah peserta didik mampu menjelaskan permintaan dan berbagai faktor yang mempengaruhi permintaan. Itu yang pertama. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan penawaran dan berbagai faktor yang mempengaruhi penawaran. Dan yang ketiga, peserta didik mampu menjelaskan hukum permintaan dan juga hukum penawaran. Itu. Terima kasih untuk penjelasan tentang tujuan pembelajaran. Selanjutnya, nanti untuk pelaksanaan supervisi, area pengembangan yang hendak dicapai Pak Momon sendiri itu bagaimana? Kebetulan untuk areanya ini ada 3 untuk area pengembangan yang saya rencanakan. Yang pertama adalah pengetahuan, yang kedua keterampilan, dan yang ketiganya adalah sikap. Jadi yang saya tangkap di sana nanti ada 2 area pengembangan, pengetahuan sama keterampilan. Sama sikap. Sama sikap. Ada 3 ya. Selanjutnya untuk bagian yang ketiga, strategi apa yang sudah Pak Momon persiapkan? Ya, saya sudah mempersiapkan yang pertama itu untuk rencana kegiatan belajarnya dengan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi ya ini ya. Nah, juga kegiatan belajarnya mudah-mudahan ini tujuan saya tercapai ini berhubungan dengan sosial nasional ya, berhubungan dengan KSE. Nah, nanti kami akan membagi kelas itu berdasarkan kelompok kemampuan anak ya. Nah, terus untuk model pembelajaran yang berbasis masalah dengan metode diskusi kelompok. Oke. Terima kasih Bapak. Dari 3 daftar pertanyaan yang saya ajukan tadi sudah terlihat bagaimana rencana Pak Momon. Berarti untuk persiapannya sepertinya sudah sangat jelas Bapak. Oke. Untuk selanjutnya Bapak, berarti supervisi akan kita lakukan kira-kira di tanggal berapa, di kelas berapa? Nah, kalau untuk di kelasnya ini di kelas 10.3, di jam pertama ya. Nah, kita memilih di pagi hari dan untuk waktunya di hari Rabu seperti itu. Untuk waktunya. Hari Rabu, tepatnya di kelas 10.3. Terima kasih untuk waktunya Pak Momon. Kita Sama-sama. akan kembali nanti di kelas 10.3. Ya. Selamat pagi Bapak. Pagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah semuanya baik ya. Ada yang tidak masuk? Siapa? Hadir. Adit sakit. Ya itu Adit cepat sembuh ya. Amin. Hari ini pelajaran di jam pertama ya, pelajaran ekonomi kan. Kita mulai di di materi yang baru. Ada yang masih ingat materi sebelumnya apa? Konsumsi ya. Nah, yang kemarin itu adalah konsumsi atau 3 kegiatan ekonomi ya.
dalam kegiatan produksi pasti unsur harga ada, termasuk pasarnya juga ada kan. Nah, contohnya kemarin dalam kegiatan distribusi itu menyampaikan produk dari produsen ke konsumen kan. Konsumennya itu adalah pasar kan. Nah, berarti ini sangat nyambung dengan pelajaran tadi. Nah, sudah siap? Nah, sebelumnya supaya kita lebih fokus dan lebih mudah-mudahan ilmunya lebih bermanfaat buat kita, nah, kita berdoa dulu ya. Nah, siapa yang mau berdoa? Silakan berdoa Pak. Oh, ya, silakan. Sebelum mulai belajar hari ini, kita berdoa dulu. Jangan mulai. Setelah selesai beri salam, Ya, tadi Bapak mengawali dengan salam, nah sekarang double salamnya ya. Nah, tujuan pelajarannya jadi ada tiga ya. Yang pertama adalah kalian mampu menjelaskan permintaan dan berbagai faktor yang mempengaruhi permintaan. Yang pertama. Nah, terus yang keduanya kalian mampu menjelaskan penawaran ya. Ini definisi permintaan dalam penawaran. Penawaran dan berbagai faktor yang mempengaruhi penawaran. Dan yang ketiga, kalian mampu menjelaskan hukum permintaan dan hukum penawaran. Ini merupakan tujuan pembelajaran kita kali ini. Semuanya ready ya? Nah, sekarang apa yang akan kita lakukan hari ini? Yang pertama adalah kalian kelompok. Jadi nanti ada tugas dari Bapak yang harus dikerjakan dalam kelompok. Jadi yang pertama kelompok, terus yang keduanya adalah nanti ada tugas, berarti kalian harus punya dasar dulu ya. Nah, kalian akan mencari materi atau materi mengenai tiga hal tadi, permintaan, penawaran, faktor-faktornya, dan juga satu lagi apa? Hukum permintaan dan penawaran. Nah, materinya boleh kalian lihat dari buku satu, yang kedua boleh lihat dari internet, dua ya googling, terus bisa juga dari YouTube kan ada kan ya? YouTube. Nah, boleh juga dari link yang sudah Bapak berikan sama kalian ya, di waktu sebelumnya kemarin sore sudah Bapak berikan. Boleh kalian juga ya. Nah, setelah itu silakan kalian berdiskusi. Nah, terus nanti setelah selesai diskusi mungkin sekitar 40 menit cukup ya. Ini diskusi masih satu kelompok mungkin, dan juga nanti kita bikin kesimpulan. Ya, terakhir adalah bikin kesimpulan dari kegiatan pembelajaran kita hari ini. Mungkin itu kami ya kegiatan. Nah, sekarang silakan untuk mengelompok dulu. Kita bagi menjadi 3 kelompok saja. Ya, jadi 3 kelompok saja. Silakan kelompok. Oh ya, lupa, kelompoknya kelompok yang sudah Bapak tentukan sebelumnya. Ya, silakan untuk kelompok. Sebenarnya namanya lengkap ya, lengkap. Nah, faktor-faktornya itu ada berapa? Faktor-faktornya misalnya kalau ada 5, nah berarti itu nanti dijelaskan, dijabarin tiap poinnya. Ya, faktor-faktornya itu nah gitu. Jadi ada penjelasannya kan. Sip.
muka-mukanya sudah muka-muka selesai nih. Selesai ya? Nah, oke. Tadi Bapak lihat keliling, ternyata ada beberapa yang bertanya luar biasa bagus, tapi ada juga yang malah Bapak bertanya, gimana keluarnya? Ada keluhan? Gak ada Pak? Wah, luar biasa. Oke. Sekarang kita presentasikan ya hasilnya. Kelompok mana dulu nih? Ayo angkat tangan kelompok mana? Ya, luar biasa. Ayo, silakan ke depan. Nanti perkenalkan anggota kelompoknya. Yang mau jadi juru bicara siapa nih? Oke, ya, silakan. Baik, minta waktu sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan mengenai pengertian dan juga faktor-faktor yang mempengaruhi dari permintaan. Sebelumnya, permintaan sendiri adalah suatu keinginan mendapatkan suatu barang atau jasa dalam suatu waktu atau harga tertentu. Nah, mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan itu ada banyak. Yang pertama adalah untuk apa yang mempengaruhi adalah kedua ada pendapatan konsumen. Pendapatan konsumen atau ini merupakan faktor yang sangat penting dalam pernikahan adalah bila pendapatan konsumen meningkat, berarti daya beli juga meningkat. Belum 1, 2, 3. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan karena sesungguhnya kesempurnaan dan itu ada. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Sepertinya untuk kegiatan kita, untuk kegiatan pembelajaran kita sudah hampir selesai. Tinggal 7 menit lagi sepertinya. Nah, berarti kita simpulkan ya kegiatan belajar kita hari ini. Untuk yang pertama untuk permintaan, siapa yang mau menyimpulkan? Wah, ini kelompok yang tadi presentasi ya. Silakan gimana? Jadi intinya permintaan adalah suatu keinginan mendapatkan barang atau jasa dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Oke, berarti yang melakukan permintaan adalah konsumen. Nah, terus yang melakukan penawaran adalah produsen. Nah, itu dengan yang pelajaran yang lalu kan? Nah, sedangkan kalau untuk hukum permintaan dan hukum penawaran itu semuanya ada 2 faktor. Yang pertama adalah untuk hukum permintaan adalah permintaan dan harga. Kalau untuk hukum penawaran adalah penawaran dan harga juga yang kita bahas tadi. Itu yang bisa dipahami ya. Oke, sekali lagi tepuk tangan untuk kita semua. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini sepertinya kalau Bapak lihat muka-mukanya sudah muka-muka selesai nih. Selesai ya. Nah, oke. Tadi Bapak lihat keliling, ternyata ada beberapa yang bertanya luar biasa bagus, tapi ada juga yang malah Bapak bertanya, gimana keluarnya? Ada keluhan? Gak ada Pak? Wah, luar biasa. Oke. Sekarang kita presentasikan ya hasilnya. Kelompok mana dulu nih? Ayo angkat tangan kelompok mana? Ya, luar biasa. Ayo, silakan ke depan. Nanti perkenalkan anggota kelompoknya. Yang mau jadi juru bicara siapa nih? Oke, ya, silakan. Baik, minta waktu sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan mengenai pengertian dan juga faktor-faktor
akhir dari kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan, karena sesungguhnya kesempurnaan yang itu ada. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Sepertinya untuk kegiatan kita, untuk kegiatan pembelajaran kita sudah hampir selesai. Tinggal 7 menit lagi sepertinya. Nah, berarti kita simpulkan ya kegiatan belajar kita hari ini. Untuk yang pertama, untuk permintaan, siapa yang mau menyimpulkan? Wah, ini kelompok yang tadi presentasi ya? Silakan, gimana? Jadi sebenarnya permintaan adalah suatu keinginan untuk mendapatkan barang atau jasa dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Oke, berarti yang melakukan permintaan adalah konsumen. Nah, terus yang melakukan penawaran adalah produsen. Nah, itu kan yang pelajaran yang lalu kan? Iya. Nah, sedangkan kalau untuk hukum permintaan dan hukum penawaran itu semuanya ada 2 faktor. Yang pertama adalah untuk hukum permintaan adalah permintaan dan harga. Kalau untuk hukum penawaran adalah penawaran dan harga juga yang kita bahas tadi. Itu yang bisa dipahami ya. Oke, sekali lagi tepuk tangan untuk kita semua. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana Bu Tika? Sehat? Sehat. Pak Momon sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih Pak Momon sudah membantu kami. Dalam kesempatan kita ini yang ke-6 yang kita sekarang bagian coaching pasca observasi ya. Untuk Ibu yang Bu Tika sudah akan laksanakan nih. Kalau Kak dan observasinya sudah kan kemarin ya, sudah laksanakan. Mungkin sekarang akan pasca observasi bersama dengan Pak Momon ya. Mangga silakan dilakukan. Saya di sini hanya sebagai teman. Terima kasih untuk waktunya Ibu. Terima kasih untuk waktunya Pak Momon, di tengah-tengah kesibukannya sudah memberikan waktu untuk kita melakukan tindak lanjut dari pra-observasi. Observasi di kelas 10-2 ya Pak? Di kelas 10-2, dan hari ini kita akan melakukan pasca-observasi. Pak Momon, ada beberapa daftar pertanyaan yang telah saya buat, nanti minta waktu sejenak untuk menjawab pertanyaan berikut. Ini berkaitan dengan yang telah kita lakukan Bapak. Sebelum kita melakukan pertanyaan, apakah Bapak mendeskripsikan sedikit observasi di kelas mana, tujuan pembelajarannya apa? Kebetulan, terima kasih Bu sebelumnya. Saya melakukan kegiatan pembelajaran itu di kelas 10-2 pelajaran ekonomi ya. Nah, kebetulan untuk tujuan pembelajarannya itu berhubungan dengan permintaan dan faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan, terus juga penawaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran, termasuk hukum permintaan dan penawaran. Dari semua proses yang sudah Bapak buat, mulai dari perencanaan sampai observasi yang kita lakukan, menurut Bapak sendiri, apakah proses pembelajaran tersebut sudah sesuai dengan perencanaan yang sudah Bapak buat? Kalau secara umum sesuai Bu, dari modul ya, dari modul yang saya buat, terus dari kegiatan di kelas, terus dari tujuan yang ingin dicapai, sepertinya secara umum sudah sesuai gitu kan ya. Kalau kasih waktu, walaupun mungkin ada beberapa titik gitu ya yang saya rasa perlu penyempurnaan gitu. Oke. Berarti dari semua step yang sudah memuaskan atau masih yang kurang itu bentukannya seperti apa Pak? Di bagian mana yang kurang memuaskan atau yang belum itu di bagian mana nih? Kalau yang memuaskan ini kalau untuk alokasi waktu ya. Ini sepertinya kalau kemarin gitu kan pas banget kalau untuk alokasi waktu. Nah, cuman kalau yang kurang memuaskan
saya rasa diferensiasi ya. Nah, kalau diferensiasi kurang begitu memuaskan bagi saya, Bu. Kenapa? Karena diferensiasi produk yang utama itu tidak menyangkut seluruh minat dan bakat siswa, karena memang kan kelompok ya. Nah, kalau walaupun saya akali untuk produk yang dibuat itu saya kasih gambaran ke siswa, boleh menggunakan PPT, boleh menggunakan video, boleh menggunakan puisi ya, walaupun anak agak nggak ada ya yang pilih puisi itu nggak ada. Nah, karena ini kelompoknya kelompok besar ya, 5-6 orang, nah, jadi saya mensiasatinya silahkan berunding kira-kira suara yang terbanyak itu pilih yang mana, apakah PPT atau video gitu kan. Itu mungkin yang saya kurang maksimal. Oke, ada beberapa di bagian-bagian yang masih kurang maksimal gitu ya Bapak. Tapi secara keseluruhan untuk Bapak sendiri sudah merencanakan, cuma mungkin di lapangan gitu ya Pak? Kalau untuk merencanakan, memang saya merencanakan kelompok besar itu sudah direncanakan. Saya juga tapi memang di akhir setelah saya merenung, oh iya berarti tidak mengakomodir minat dan bakat siswa berhubungan dengan diferensiasi produk. Terima kasih Pak Muhammad. Pertanyaan ketiga nih Pak, apa kesulitan yang ditemukan siswa atau yang menurut pengamatannya Bapak dalam materi yang Bapak sampaikan kali ini? Kebetulan ini menganalisa ya, menganalisa. Jadi kalau untuk faktor-faktornya secara teoritis mereka sudah memahami gitu kan, untuk faktor-faktor permintaan, faktor penawaran. Nah, mereka suruh mencari sendiri di video, di artikel gitu kan. Nah, faktor-faktor yang ada di sana itu apa? Kan bisa saja misalnya anak menemukan faktor yang mempengaruhi penawaran itu yang baru ya, itu ternyata pengaruh dari iklim, perubahan iklim. Itu tidak ada di teori, dan ini merupakan hal yang baru bagi mereka. Kebetulan misalnya pasokan kacang kedelai yang tersendat ke Indonesia kan kita impor dari Amerika dan Kanada ya, karena di sana yang paling bagus. Tapi ternyata dengan perubahan iklim, ekspor ke kita atau kita melaksanakan impor ternyata tidak sesuai dengan permintaan gitu. Jadi perubahan iklim merupakan hal yang baru gitu. Terima kasih. Selanjutnya, ketika anak mengalami kesulitan, berarti mungkin anak butuh analisa yang lebih tajam gitu ya. Bagaimana Bapak mensiasati ketika anak melontarkan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin disebutlah out of the box gitu ya Pak, karena dipengaruhi dengan kenyataan di lapangan. Bagaimana Bapak mensiasati hal tersebut? Kebetulan untuk beberapa kelompok itu bertanya ke saya, Pak, ini memang tidak ada di teori. Nah, justru ini untuk memperkaya kalian gitu, karena tidak ada di teori. Nah, saya membimbing dan memberikan pemahaman kepada mereka bahwa tujuan pembelajaran kita tidak harus berdasarkan teori. Jadi harus berkembang ilmu kita. Ya, seperti anak-anak di lapangan ya Pak ya. Selanjutnya, dari model pembelajaran yang sudah Bapak lakukan ini, saya bisa melihat pas waktu observasi memang sangat luar biasa ya Pak Muhammad. Adakah satu metode baru atau adakah hal baru yang ingin Pak Muhammad buat di pembelajaran berikutnya? Untuk kalau saya mungkin bukan ke metode pembelajarannya, karena tadi ya istilahnya kegelisahan saya ya. Kegelisahan saya itu di diferensiasi produk. Nah, jadi mungkin langkah yang akan saya lakukan ke depan yaitu dengan cara membuat kelompok kecil. Kelompok kecil mungkin bisa 3 orang, bisa 2 orang gitu ya. Itu akan lebih mengakomodir minat dan bakat mereka terhadap produknya. Atau mungkin nanti bisa saja individual. Kalau individual mungkin bisa lebih terakomodir gitu, untuk produknya. Jadi sesuai dengan hobi mereka. Luar biasa Pak Muhammad. Untuk segala rencana
untuk segala upaya yang sudah dilakukan di lapangan, feedback dari anak terlihat memang sangat luar biasa. Kira-kira nih Pak Momon, dari skala 1 sampai 10 di kepuasan Bapak tentang pembelajaran ini, akan tujuan pembelajaran yang apakah sudah tersampaikan dari skala 1 sampai 10 sudah lima? Aduh, berarti saya menilai diri sendiri nih. Ya, Aduh, gimana ya? Berarti kalau menilai diri sendiri, saya menilai anak aja. Gitu. Oh iya. Dilihat dari outputnya ya. Outputnya. Kalau saya lihat sih, dilihat dari presentasi anak gitu ya. Nah, ini mungkin sudah ke nilai saya ke anak ya. Nilai saya ke anak itu ya sudah rata-rata di 90. Rata-rata di 90. Berarti secara keseluruhan tujuan pembelajaran sudah tercapai berarti ya Pak? Tercapai. Sudah tercapai dan feedbacknya dari anak pun sudah bagus. Terima kasih untuk waktunya Pak Momon. Yang terakhir nih, kapan nih Pak kita bisa merencanakan supervisi akademik lagi? Kalau sifatnya Bu, sifatnya karena kalau di lama-lamain juga ya bisa lupa dan sebagainya gitu. Mungkin bisa sore ini atau besok gitu. Jadi untuk melihat kembali bagaimana proses pembelajaran, bukan cuma Pak Momon ke saya juga mungkin nanti ke Pak Momon, mungkin Pak Momon bisa melihat saya mengajar. Terima kasih untuk waktunya Pak Momon, Ya, semoga berhasil ke depannya. Selamat pagi. Terima kasih Bu Tika, Pak Momon sudah melakukan coaching pasca observasi ini, dan saya lihat di sini sudah tampak alur ceritanya. Nah, di situ tadi Pak Momon sudah menjelaskan tujuan apa sih yang akan dicapai itu nanti. Terus dari alur cerita itu kan yang pertama tujuan, lalu udah diidentifikasi juga kan. Nah, sudah ada rencana aksinya nih ke depannya akan seperti apa, dan juga sudah nampak tanggung jawabnya sih kan. Alur cerita itu kan seperti itu. Nah, saya kira sudah cukup puas ini dalam pasca observasi ini. Percakapannya juga merupakan percakapan yang menggali yang disampaikan oleh Tika kepada Pak Momon. Lalu juga tindak lanjut konkretnya sudah ada yang akan nanti seperti apa, kedepannya akan seperti apa, karena Pak Momon merasa ketidakpuasan dalam produk ya, karena tidak menggali semua kemampuan siswa. Kemungkinan tidak lanjut kedepannya akan membuat sebuah produk yang memang dihasilkan oleh semua siswa sesuai dengan minatnya. Terima kasih Bu Tika, Pak Momon atas coaching paskanya.